Hai guys, jadi kali ini kita bakalan bikin video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Fadil Maldi dan kalian bisa lihat di sini ya, arti dari namaku sendiri yaitu diambil dari kata Fadullah yang artinya keutamaan dan hikmah artinya kemuliaan. Kemudian aku berasal dari kota Pekanbaru. Di mana di kota Pekanbaru ini yang aku suka adalah beberapa tempat wisatanya seperti Sang Nila Utama, kemudian ada Masjid Agung An-Nur, tempat wisata yang bagus yaitu Jalannya Rus. Sekarang juga aku sering main di detik-detik aku menggolkan bola di Unri guys. Tengok nih. Kemudian alasannya yaitu karena jurusan ilmu komunikasi ini dapat mengembangkan skill atau kemampuan saya dalam berkomunikasi. Saya pernah menjadi peraih medali emas pada sebuah olimpiade bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Prisma Foundation secara online, dan saya menjadi salah satu peserta yang mendapatkan medali emas. Saya menjadi yang ranking ke-30 dari sekitar 400 peserta. Untuk join organisasi sebenarnya dulu aku pernah sempat mendaftar menjadi yang salah satu anggota OSIS. Kemudian karena telat jadi ya kayak tadi kan udah males untuk join organisasi. Tujuan saya belajar public relation ini adalah untuk menambah wawasan saya dan mengembangkan potensi diri saya agar dapat mengembangkan potensi diri saya. Harapan saya pada pembelajaran di kelas ini yaitu semoga pokoknya pembelajaran di kelas ini berjalan dengan baik lah. Jadi yang ingin saya capai selama di dunia kuliah, di perkuliahan ini, semoga saya dapat menjadi orang yang berguna, kemudian juga wawasan saya bertambah. Kemudian ada 3 kelebihan saya. Yang pertama, saya bisa menggambar. Cuma apa? Cuma EVOS. Yang kedua, saya bisa mengedit video. Yang ketiga, kelebihan saya mungkin saya bisa kayak membuat sebuah suara-suara unik itu, kayak menjadi voice actor pada film-film kartun gitu. Squidward, we don't need a television. Not as long as we have our imagination. Kemudian hal yang membuat saya sangat percaya diri itu ketika ada yang orang-orang itu mempercayai saya. Hal yang membuat aku nyaman ketika belajar atau bekerja itu ketika suasana tentram dan tidak ada yang namanya gangguan dari orang-orang atau hal yang lain. Keterampilan saya yaitu bisa menggunakan beberapa bahasa asing, ya, seperti bahasa Inggris, sedikit bahasa Arab, bahasa Tagalog, dan Dutch. Mungkin menjadi seorang penerjemah. Ya, beberapa teman, guru, dan orang tua saya mengakuinya. Caranya yaitu dengan mengatur waktu kapan yang bagus untuk belajar dan kapan untuk melakukan hobi. Hal yang sulit yaitu membuat tugas dengan tepat waktu. Alasannya mungkin karena beberapa tugas itu banyak dan lebih dari satu. Dalam segala hal saya rasa perlu banyak belajar dan berkembang. Langkah pertama saya yaitu dengan melakukan sesuatu secepat mungkin jika dapat waktu luang. Untuk keterampilan yang paling cocok dengan bidang studi saya yaitu mungkin keterampilan berkomunikasi. Langkah pertama saya dalam mengembangkan keterampilan itu yaitu dengan banyak belajar dan
praktek secara langsung. Saya memanfaatkannya dengan baik, seperti belajar lewat YouTube dan lain-lain. Inspirasi saya yaitu ada orang tua dan teman-teman saya sendiri yang memotivasi saya untuk terus belajar. Ya banyak, seperti dosen, suruhan orang tua, saudara, dan lain-lain. Dengan memaksa diri saya untuk tidak gampang menyerah. Kelebihan utama saya yaitu dapat menjadi pendengar yang baik, dan hal itu pasti dapat mengembangkan diri saya. Karena dengan mendengar kita dapat wawasan yang banyak. Dengan menjauhkan rasa malas dan berleha-leha saya. Yang pertama itu kejujuran. Ini tentang selalu berkata jujur dan melakukan hal yang benar. Kalau kita menjunjung tinggi kejujuran, kita cenderung membuat keputusan yang transparan dan mudah dipercaya, meskipun kadang sulit. Kemudian ada tanggung jawab. Ini berarti kita siap untuk menanggung akibat dari tindakan kita. Dengan nilai ini, kita lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena kita tahu kita harus siap menghadapi hasilnya. Ya, yang selalu memotivasi saya yaitu tidak lain dan tidak bukan, yaitu diri saya sendiri, dengan berkata dalam hati, "Hey, kamu harus terus belajar, jangan malas-malasan." Tindakan saya yaitu menghubungi orang tua atau saudara. Dengan tidur yang cukup, mencatat jadwal kegiatan di dalam buku dan menerapkannya setiap hari. Kebiasaan buruk saya yaitu sering menghabiskan waktu dengan gadget dan lain-lain. Hal itu sebenarnya sedang saya hadapi. Setelah gagal, maka saya akan melakukannya lagi agar hal tersebut dapat menjadi kenyataan. Saya pernah bangga ketika saya mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Hal itu membuat saya bangga, karena biasanya di pelajaran itu saya tidak pernah dapat nilai yang tinggi. Itu pelajaran bahasa Indonesia. Dengan bertanya dengan orang-orang apakah saya sudah mengalami perubahan, dengan menarik nafas dan beristighfar, dengan selalu membalas budi mereka lakukan jika baik, dan tidak mempedulikan segala tindakan guru mereka. Setelah hal tersebut tidak melampaui batas. Untuk kritik saya masih belum terlalu terbuka, tapi terkadang beberapa kritik itu membuat saya sadar akan kekurangan saya. Nah, kemudian yang terakhir itu saya pernah melewati sebuah kesempatan. Ya, tapi hal itu membuat saya semakin yakin jika segala sesuatu itu ada hikmahnya. Baik guys, jadi itulah dia video perkenalan singkat tentang diri saya. Semoga bermanfaat, dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.